Saya lahir dalam keluarga Tionghoa Kristen, di mana saya anak bungsu dari 9 bersaudara. Saya memiliki 5 kakak perempuan dan 3 kakak laki-laki. Saya mendengar orang Tionghoa zaman dulu memiliki paradigma banyak anak, banyak rejeki. Mungkin karena itulah keluarga saya memiliki banyak anak. Walaupun ada salah satu kakak laki-laki saya yang menikah dengan wanita muslim, namun secara mayoritas anggota keluarga lainnya adalah Kristen. Termasuk papa mama saya, mereka aktif melayani di gereja lokal mereka. Yang saya ingat papa mama sering melayani di paduan suara, sedangkan berdasarkan cerita dari para senior di gereja, papa saya seorang pelayan yang setia dalam membunyikan lonceng gereja. Orang tua saya sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu. Saya menjadi Kristen sejak usia dini karena sejak masa kecil kakak saya yang adalah seorang guru sekolah minggu setia mengajak saya untuk datang ke kebaktian sekolah minggu, sehingga saya tumbuh aktif dalam situasi yang sangat Kristen dan yang aktif di gereja. Bisa dikatakan dalam 7 hari seminggu saya bisa ke gereja sekitar 5 hari. Minggu kebaktian, Sabtu malam ada pendalaman Alkitab, 1 hari lain untuk latihan musik, 1 hari lain kerjain mading remaja, 1 hari lain persekutuan doa, rapat pengurus, kelompok kecil. Jadi saya tidak terlalu bergaul dengan teman-teman di sekolah ataupun di kampus, melainkan dengan teman-teman di gereja. Namun ini juga secara tidak sadar membuat saya bertumbuh menjadi remaja pemuda yang lingkungan pergaulannya sangat Kristen, sehingga tidak memiliki pergaulan dan pertemanan dengan orang non-Kristen. Dan sepertinya hal ini membentuk kepribadian saya yang familiar dengan kehidupan pelayan dan akhirnya mengarah kepada panggilan pelayanan penuh waktu di kemudian hari. Secara umumnya pada waktu itu, dalam agenda kegiatan gereja setahun, biasanya ada 2 kali acara retreat, yaitu sekitar bulan Juni sampai Juli dan Desember. Karena saya sangat aktif di gereja, maka saya cukup sering ikut dalam kegiatan tersebut. Biasanya di setiap retreat itu selalu ada satu sesi di mana pengkhotbah memberikan tantangan yang isinya sama. 1. Siapa yang mau bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, siapa yang mau memperbaharui imannya. Ketiga, siapa yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya pribadi sebenarnya di beberapa kali kesempatan ketika menjadi peserta ataupun panitia retreat dan mendengarkan bagian tersebut ingin maju, tetapi selalu ada keraguan dan beberapa hal yang menghalangi. Dalam pikiran saya kan sudah Kristen sejak dari kecil, selalu ke gereja dan bahkan melayani. Di sisi lain juga rasanya terbawa gengsi karena teman-teman lain yang aktif melayani bersama saya dan menjadi sahabat dalam pergaulan. Mereka juga tidak pernah ada yang maju ke depan ketika sesi tersebut. Plus gengsi karena seringkali ketika ikut retreat saya selalu menjadi panitia, sehingga merasa malu jika saya harus maju. Aktif dalam pelayanan, jadi pengurus remaja, pengurus pemuda, pemain musik, panitia retreat, kok mau maju untuk bertobat? Namun terkadang keraguan apakah saya sudah diselamatkan atau belum juga timbul dalam pikiran saya. Saya tidak pernah bisa mengingat kapan saya secara khusus pernah mendeklarasikan secara lisan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Namun tentunya saya sudah dibaptis karena untuk menjadi pelayan harus sudah melewati baptisan, dan untuk bisa dibaptis ada kelas pembinaan yang harus saya lewati. Tetapi karena saya tidak pernah punya momen khusus seperti teman-teman lain yang maju ke depan bertobat untuk menerima Kristus, ketika ada tantangan dari mimbar membuat keraguan tersebut sempat muncul. Ditambah lagi ada firman yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hingga suatu saat ketika sedang mengikuti pembinaan para guru sekolah minggu sesinode, seorang hamba Tuhan yang menjadi narasumber dalam menyampaikan pemberitaan firman
membagikan sebuah kisah yang mirip seperti kehidupan Kristen yang saya alami. Yaitu diceritakan ada seorang yang lahir di keluarga Kristen, sejak kecil sudah jadi Kristen dan bahkan aktif melayani di gereja. Namun tidak pernah ada momen di mana orang tersebut pernah mendeklarasikan secara verbal dalam bertobat untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu mungkin saya berusia sekitar 25 tahun. Setelah selesai acara pembinaan tersebut di salah satu gedung gereja lokal, ketika sampai di rumah, di dalam kamar tidur saya berlutut dan menyampaikan pada Tuhan bahwa Tuhan, saya tidak bisa mengingat apakah saya sudah pernah mengakui untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun jika saya belum pernah sama sekali melakukan hal itu, maka pada hari ini saya mendeklarasikan bahwa saya bertobat, memohon pengampunan dan mengakui mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi.